yang diinfokan tentang Islam, Mas Ciko? Ya banyak sih. Dari sholat 5 waktunya, terus keluarga besar pasti bakal marah, pasti bakal menjauhin orang mama sama bapak katanya gitu. Ya. Ashadu Allah ilaha illallah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingpu, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa, pecinta Mu'alaf Center Hagia Sophia, alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 11 Februari, sore hari ini adalah pensyahadatan yang kedua setelah tadi ba'da zuhur pensyahadatan yang pertama. Untuk yang kedua ini calon saudara kita dalam iman, dalam Islam, yaitu Mas Francisco Sinaga. Panggilannya Ciko, Pak. Ciko. Ya. Hari ini berniat atas kerelaan sendiri, tapi nanti kita tanya-tanya lagi untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim. Baiklah, untuk awalannya kita tanyakan, benar namanya Mas Francisco Sinaga? Iya, benar, Pak. Berarti asli orang Batak. Orang Batak ya, Sinaga. Kelahiran mana ini, Mas? Saya kelahiran dari Tebing Tinggi. Tebing Tinggi, iya, di sana. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kemudian ini sudah berapa lama di Surabaya? Kurang lebih dari 2013. Pak. 2013 sudah di Surabaya. Kuliah? Iya, awalnya kuliah. Oke. Sekarang udah kerja juga. Sudah bekerja. Keluarga sudah pada Muslim atau belum? Baru saya. Baru Mas Ciko. Baik, apakah keluarga tahu nih panggilannya ke papa mama atau bapak ibu? Bapak sama mama udah tahu. Bapak sama mama ya panggilannya sudah tahu. Udah tahu. Kalau mau masuk Islam, kapan diberitahu beliau? Udah dari 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Mulai 2 bulan ya, yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu sempat berkomentar ke beliaunya? Iya pasti, Pak. Gimana? Pasti. Agak keberatan juga kenapa kok bisa mau masuk Islam. Itu sih. Kenapa keberatan? Apa pendapat beliau? Ini bebas saja nggak apa-apa ya. Apa pendapat beliau tentang Islam itu? Atau mungkin Mas Ciko dulu sebelum menyatakan ingin masuk Islam, kira-kira posisinya masih sama dengan bapak dan mama? Apa pandangan Mas Ciko
atau orang Kristen pada umumnya tentang Islam? Pandangan saya tentang orang Islamnya sendiri ya, dulu-dulunya nggak apa-apa, fair aja, nggak apa-apa. Kalau Ya. dulu, pandangan saya sih nggak ada negatifnya sih. Banyak ke positifnya juga karena mereka giat rajin 5 waktu gitu. Agak bangga juga dengan teman-teman kok bisa rajin seperti itu, karena ya nggak tahu sih apa ini motivasinya, saya kan nggak tahu dulu. Baik, jadi secara umum beliaunya atau mungkin Mas Ciko waktu itu ngelihat Islam ya bagus-bagus saja lah gitu ya. Bisa rajin sholat 5 waktu. Tahu nggak bahwa Yesus itu juga sholat? Belum ya. Ya kapan hari kita bahas di sini. Tapi itu mungkin di kitab apa ya Pak Ipung kemarin ya? Waktu Yesus sholat itu, sholat asar, sholat zuhur. Ada lengkap itu. Yang memang selama ini tidak dimunculkan. Jadi memang kalau menurut Islam itu memang Yesus itu bagian dari kerasulan mulai dari Abraham sampai dengan Muhammad. Cuman di tengah jalan ada yang membelokkan supaya tidak jadi satu. Dan justru Yesus sendirilah yang disembah. Nah, tapi kalau menurut Islam jalurnya persis. Makanya kita ingin tahu pandangan Kristen pada umumnya yang ditanamkan oleh Bapak Gereja, Bapak Gereja, para pendeta, romo, pastor itu terhadap Islam itu apa? Karena kami mempelajari di Bible itu cukup bagus sih apa yang diajarkan oleh Yesus alaihissalam. Baik, kemudian Mas Ciko, Pak Ciko? Ciko Pak. Ciko ya? Ya Ciko. Mas Ciko, kalau Cito itu anu ya? Cito tuh Toko mall ya? Pak, mall. Mas Ciko ini mulai kapan punya keinginan untuk masuk ke agama Islam? Sebenarnya sih udah dari 1 sampai 2 tahun yang lalu juga. 1-2 tahun yang Ya. lalu. Apa Cuma ya? baru berani sekarang itu Pak. Informasinya apa 1-2 tahun yang lalu? Ya gimana ya? Saya lihat juga pasangan saya juga kan dia Muslim yang taat juga. Jadi ya Apakah saya mulai dari seseorang, ataukah dari YouTube atau dari website tertentu? Mas Ciko 1 Dari- tahun yang lalu? lebih ke pasangan saya sih Pak, lebih karena kan dekat juga. Gitu ya. Kalau dari sosial media kayaknya kan terlalu banyak banget berita-berita yang banyak informasi-informasi yang simpang siur juga. Iya. Jadi saya lihat yang lebih dekat aja. Oke. Apa yang diinfokan tentang Islam, Mas Ciko? Ya banyak sih. Dari sholat sholat 5 waktunya, terus rajin baca Quran atau apa gitu, banyak sih. Oke. Sekarang usia Mas Ciko ini berapa nih Mas? 29 Pak. 29. Tentu sudah kerja ya. Kerja di mana ini? Di Surabaya? Di Juanda, di JNT Express. Di Juanda, di bandara berarti. Di Oh, ekspedisi. Ekspedisi. Nanti diktit gitu ya Mas ya. Oke, di ekspedisi. Baik, kemudian rencana menikah kapan ini Mas? Masih di akhir tahun Pak. Akhir tahun. Ya. Dengan Mbak Mbak Rani. Sudah berapa lama kenal ini? Atau mulai 2 tahun yang lalu itu? Sudah lama, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Kemudian diberikan informasi yang akhirnya mulai 2 tahun yang lalu mengenal lebih banyak tentang Islam. Baik, sudah ada konsekuensi yang tahu nggak ya? Mungkin nanti di keluarga dikucilkan Pasti Pak. atau dicoret dari kakak dan gimana? Biasanya gimana? Kan Iya. mungkin Mas Ciko ini bukan first person ya, bukan pertama kali masuk ke dalam agama Islam.
mungkin sudah ada pendahulunya, entah teman atau tetangga. Itu apa yang mereka dapatkan dengan apa, pengucilan atau jadi dinyinyirin atau apa yang pernah masih komunitas? Kalau yang sepengetahuan saya sih ya, kalau dari teman-teman yang sesama muslim sendiri pasti ya seneng ada satu tambahan teman lagi. Ya. Kalau untuk yang lainnya sih saya belum pernah lihat dikucilkan atau apa sih Pak, belum pernah lihat ada keluarga. Kalau dari keluarga sih pas atau marga itu kan apa? Iya. Makanya pas orang tua saya tahu masalah ini pasti apa, dia bilang keluarga besar pasti bakal marah, pasti bakal menjauhin orang apa, mama sama bapak katanya gitu. Yeah. Oh, nanti risikonya ke bapaknya ya dibungsuin. Karena kan saya di sini jadi kan saya biasa-biasa aja. Baik. Oke, biasa yang ditanyakan itu sudah cukup ya. Jadi cukup mantap ya untuk masuk, ini tidak ada paksaan. Ya, Pak. Tidak ada paksaan. Kemudian ke depannya tadi dikatakan tertarik dengan disiplinnya sholat 5 waktu. Apakah punya kesiapan untuk melakukan kewajiban seorang muslim untuk menyembah pada Sang Maha Pencipta sehari 5 kali? Siap Pak. Bahkan kami yang sudah menjadi Islam itu lebih dari 5 kali, dan ternyata itu pahalanya besar. Oke, baik, kita lanjutkan untuk prosesinya. Mas Ciko sudah belajar mengucapkan kalimat syahadat? Belajar sih masih belum, cuman pernah sering dengeran. Oke, nanti suara saya cukup jelas ya? Ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Baik, kita berdoa bersama. Alhamdulillah, prosesi persyahadatan sudah selesai, dan sebagaimana biasa ada sedikit masukan yang perlu kami sampaikan kepada Mas Ciko sebagai bekal. Baik, ini kami berikan masukan untuk Mas Ciko. Pemirsa yang budiman, kita akan memberikan sedikit bekal kepada Mas Ciko selaku seorang muslim yang baru ya. Yang pertama kali perlu diketahui bahwa barusan Mas Ciko ini mendapatkan satu harta yang tidak kelihatan tapi nilainya sangat tinggi. Karena dalam bahasa kami, setelah Mas Ciko ini masuk menjadi muslim, dulu namanya kafir. Kafir itu ketutup, bukan istilah yang jahat. Cover ketutup ya. Dari masih tertutup, kemudian hatinya melembut menjadi mu'alaf, kemudian menjadi seorang muslim ya. Nah, orang yang masih kafir ketika dia meninggal
maka itu akan masuk di neraka selamanya. Nah, ini salah satu firman Allah, firman Tuhan yang masih asli, disampaikan sejak ke Nabi Muhammad SAW, kemudian ke semua umat Islam. Ya, bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Artinya di atas itu, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala biftatabi. Itu firman yang asli, itu memang harus kita ucapkan, tidak boleh hanya artinya. Ya, artinya di atas. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam masih kondisi kafir, belum terbuka hatinya, belum melembut hatinya, belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jika dia meninggal dalam keadaan yang masih seperti itu, maka tebusan emas sepenuh bumi pun tidak akan bisa menggantikan atau menebus dia dari siksaan api neraka. Jadi tadi ketika Mas Ciko mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda dengan 2 kalimat itu mengakui bahwa Allah Sang Pencipta alam semesta adalah satu-satunya yang berhak disembah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad yang menerima wahyu dari Allah melalui Roh Kudus disampaikan kepada Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir, ya, sebagai seorang Nabi Rasul, dan itu Nabi yang terakhir. Itu Anda sudah menebus dari risiko yang demikian pahit, itu sudah Anda tebus, dan nilai syahadat ini lebih besar dibandingkan emas sepenuh bumi. Dan sebaliknya, bagi orang yang meninggalkan Islam, masuk ke dalam kekufuran, murtad, maka dia berisiko kalau mati dalam kekafiran, besok di akhirat dia tidak akan bisa ditebus. Untuk menebus siksa itu emas sepenuh bumi dan ditambah lagi pun tidak bisa. Ini yang sudah didapatkan Mas Ciko barusan. Dan kami mengingatkan orang yang akan murtad itu risikonya kehilangan harta yang senilai ini. Baik, kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui oleh Mas Ciko, bahwa dalam Islam ini disampaikan dalam surat Al-Hujurat, itu surat ke-49 ayat 10, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Begitu Mas Ciko masuk ke dalam Islam dan disebut orang beriman, ya, percaya kepada Allah dan seterusnya, sesungguhnya Mas Ciko dengan semua yang hadir di sini dan dengan umat Islam di luar sana itu adalah ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka diperintahkan kepada semua, bukan hanya baik dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya sendiri, tapi diperintahkan untuk baik kepada seluruh umat Islam. Fa aslihu baina akhwaikum, dengan sesama sana ada yang berselisih, damaikan. Ana ada yang berselisih, damaikan. Ini perintah. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, dan ikutilah perintah Allah dan jauhi larangannya. Itu makna takwa, itu bertakwa, maka dia harus memenuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Kalau dulu makan babi boleh, pernah makan babi? Sekarang sudah nggak boleh loh ya. Dulu babi kecap enak, sekarang haram, ya, karena itu memang dilarang, ya. Khamr, minuman keras, dilarang, nggak boleh. Di dalam Islam sudah ada jelas, ya, waktu mau masuk Islam tidak ada paksaan, tetapi setelah masuk dalam Islam ada konsekuensi, kewajiban-kewajiban yang itu tebusannya adalah surga nantinya. Sebenarnya dulu sudah haram. Ya, sekarang kan dibelokkan dulu. Imamat pasal 11 ayat 7. Iya. Yang di TP, ya. Yang di TP itu kan semua jadi boleh itu.
itu kan sunat pun sunat hati kalau nggak salah dulu ya. Kalau di Islam itu sunat itu beneran. Nabi Abraham sunat beneran. Yesus pun sunat beneran. Tapi ketika sudah diatur oleh Bapak Gereja, oleh para pendeta pastor, katanya sunat hati, yang penting bukan sunat fisik gitu. Nah sekarang ketika masuk ke dalam Islam adalah bukan hanya hati, tapi fisik diajarkan oleh Yesus pun alaihissalam, oleh Nabi Muhammad, oleh para rasul yang lain. Sunat itu ya bukan hanya sunat hati, real sunat semuanya. Jadi dari apa yang kita katakan ini bahwa Mas Ciko itu sudah menjadi bagian dari Islam, dari orang-orang yang beriman. Kemudian kita akan sedikit flashback ya. Nah, tentang anak Allah ya. Mungkin dulu juga seorang yang membaca itu ya. Ini sebenarnya anak Allah itu bukan hanya Yesus kalau dari ini ya, dari pasal-pasal ini bukan hanya Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu ternyata banyak dan seterusnya. Kemudian Kejadian 6:2 ini anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik. Lalu mereka mengambil istri-istri yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Ya ini pasti panjang, tetapi saya cuma mau menunjukkan bahwa anak Allah itu banyak. Ya. Di sini. Nah, cuma nanti ada sedikit yang membuat alam semesta itu marah ketika anak Allah itu di bagian akhir ini nanti akan ada. Nah, ini juga ada salah satu apa itu anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berarti banyak gitu, bukan hanya Yesus. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi banyak, gitu, banyak. Kemudian nah ini kalau dalam Al-Quran ini juga sudah diinfokan bahwa ini kalau Uzair itu kalau di Bible mungkin Ezra ya. Ezra itu pernah disebut sebagai anak Allah. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa Uzair, Ezra itu anak Allah. Waqalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Dan orang-orang Nazaret, orang Nasrani berkata Al-Masih Yesus Kristus ya, alaihissalam ibnullah, dikatakan Yesus itu anak Allah ya, dengan masing-masing alasan. Zalika qauluhum biafwahihim, itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl, meniru ucapan orang-orang yang kafir sebelumnya. Jadi Yahudi, Nasrani asal ngomong bahwa ini anak Allah, ini anak Allah. Itu menurut Al-Quran itu dikatakan itu sudah merupakan ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Jadi orang-orang yang mengatakan ini anak Allah, ini anak Allah, itu Allah menggolongkan bahwa itu adalah orang-orang kafir, hatinya tertutup, belum mau membuka diri bahwa Allah sang pencipta alam itu satu-satunya Allah, dan Nabi pada waktu itu siapa sebagai utusannya. Tapi mereka malah membuat kriteria sendiri, ini anak Allah, ini anak Allah. Qatalahumullah anna yufakun. Qatalahumullah itu Allah telah membinasakan orang-orang kafir yang menyebut bahwa Allah punya anak. Allah betul-betul nggak suka kalau disebut Allah punya anak ya. Ini firman yang masih asli yang diterima oleh umat Islam.
anna yufakun, atas apa yang mereka bohongkan, ada-adakan, membuat cerita palsu, membuat cerita hoax tentang anak Allah. Allah betul-betul marah. Nah, kalau Yesus menjadi anak Allah kan sering tahu ya, alasannya karena dia nggak punya bapak. Adam nggak punya bapak ibu. Apa berarti Allah itu suami istri? Enggak. Karena dari kekuasaan Allah itu dalam Islam diajarkan bahwa Allah untuk menjadikan sesuatu itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya lah perintah Allah itu, innama amruhu, ketika Allah itu memerintahkan satu perkara, idza arada syai'an, ketika Allah menghendaki apapun itu, ayyaqula lahu, hanya berfirman kun fayakun, jadilah, maka itu jadi. Jadi ketika Allah berkehendak Siti Maryam, ya, Maryam ibunya Yesus itu mengandung, ya Allah tinggal mengatakan kun fayakun, fa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, jadilah kamu mengandung. Maka mengandunglah Maryam. Nggak perlu Tuhan turun terus melakukan sesuatu yang menjijikkan itu. Ya, itu sebuah ifkun, sebuah berita hoax yang sangat menyakitkan Allah, sehingga umat-umat yang sebelumnya yang mengatakan itu pun dihancurkan. Nah, kemudian saya akan cerita sedikit tentang Ezra. Ezra ini, kalau Yesus alaihissalam disebut mati 3 hari versi Bible. Kalau versi Islam sama sekali wama qataluhu wama sholabuhu. Dan Isa itu mereka tidak membunuhnya, wama qataluhu. Tidaklah orang-orang tentara Roma itu mampu membunuh Isa alaihissalam. Wama sholabuhu, bahkan menyalib pun tidak. Karena Isa alaihissalam ini punya kemampuan yang luar biasa. Kita kemarin sudah lihat di Bible, mungkin lain kali kita bahas. Itu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam itu sulit diterka. Orang tentara Roma pun gimana caranya menangkap Yesus ini? Karena dia selalu berubah wajah, berubah kulit. Kadang warnanya putih, kadang agak kemerahan, kadang seperti gandum, ya tulisannya kan begitu ya. Jadi tentara Roma itu sampai nggak ngerti gimana kita mau nangkap Yesus alaihissalam. Nah, akhirnya si Judas Iskariot caranya begini, nanti aku akan mencium dia, yang aku cium itulah dia. Karena Yesus ini sakti luar biasa, bisa datang ke suatu tempat, muncul tiba-tiba dan hilang lagi, muncul di tempat lain. Dan bagi umat Islam itu biasa. Kalau seseorang yang diberi mukjizat, diberi karomah seperti para waliullah pun mampu seperti itu, tidak ada yang mustahil. Tapi itu tidak mengartikan bahwa Yesus yang demikian hebat itu adalah anak Allah. Ya. Nah, ini salah satu buktinya. Uzair ini pun 100 tahun mati. Ya, meskipun menurut Islam Yesus itu tidak mati sama sekali karena diselamatkan. Tapi seandainya itu pun mati 3 hari pun seperti yang dikatakan oleh Bible, dia mati 3 hari kemudian akan bangkit di antara orang mati. Seandainya itu pun benar, seandainya, maka masih kalah hebat dengan Ezra. Ezra ini mati 100 tahun. Nah, ini saya artikan sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti yang seseorang yang melewati sebuah desa, wa hiya khawiyatun ala urushiha,
desa itu sudah roboh hancur. Jadi sampai atapnya pun sudah roboh dan ketindihan oleh pagar-pagarnya. Bahaya khawiyatun ala urushiha. Qala, seseorang tadi, ya ini diriwayatkan adalah Ezra atau Nabi Uzair itu. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Uzair tadi alaihissalam, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ini kalimatnya bagus. Bagaimana Allah bisa menghidupkan desa yang sudah hancur kayak gini? Ya, lewat itu roboh hancur. Fa'ama ta'allahu mi'ata amin summa ba'atha. Maka Allah lalu mematikan Uzair tadi mi'ata amin 100 tahun. Summa ba'atha. Lalu Allah setelah membangunkan, ya, summa ba'atha, ditanya oleh Allah, qala kam labista, kamu tidur berapa lama? Kamu roboh tidur itu berapa lama? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Si Uzair tadi menjawab, labistu, aku tidur yauman, sehari, atau ba'da yaum, atau mungkin setengah hari. Ya. Mungkin aku tidur sehari, atau mungkin setengah hari. Qala bal labista mi'ata amin. Enggak gitu. Tapi kamu tidurmu itu selama 100 tahun. Ya. Ini yang akhirnya oleh kaumnya, umatnya dianggap anak Allah. Karena sampai 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Ini Allah memamerkan, ya, Maha Kuasa, tapi untuk bukti. Ya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika. Lihat makananmu. Tadi kan bawa bekal dia. Karena seorang pengembara, ya, akhirnya dia tidur dengan Allah 100 tahun. Dia kan bawa bekal. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, nggak berubah makanannya, minumannya selama 100 tahun. Allah kuasa untuk membuat itu tidak berubah. Kan biasanya yang paling cepat berubah itu apa? Makanan, minuman. Ya, kita letakkan di meja makan, basi baru sehari, 2 hari, 3 hari sudah basi. Kasih pengawet kan bisa, tetapi tetap akan basi. Apalagi ini seorang pengembara yang membawa bekal. Lam yatasanna, makananmu, minumanmu tidak berubah. Bazur ila himarika, tapi lihatlah pada himar, kuda, keledai yang dia pakai perjalanan dari desa ke desa. Itu sudah tinggal tulang belulang. Jadi keledainya jadi tulang belulang karena 100 tahun, tapi makanan dan minuman tetap untuk diutuhkan. Itu bukti Allah kuasa. Siapa yang dihancurkan, siapa yang tetap utuh. Walina ja'alaka ayatan linas, dan ini peristiwa ini juga untuk menjadi bukti kepada seluruh manusia. Banzur ilal izam kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma, dan lihatlah pada tulang belulang keledaimu. Kaifa nunshizuha, bagaimana aku menyusunnya kembali. Tsumma naksuha lahma, kemudian secara bertahap aku bungkus dia dengan daging dan kulitnya lagi. Ini Allah menunjukkan kepada Ezra atau Nabi Uzair, ya, itu peristiwa itu. Jadi yang keledainya jadi tulang belulang, makanan minumannya utuh, kemudian Allah menunjukkan di depan matanya Uzair tadi bahwa tulang belulang yang sudah berserakan dari keledai itu dikumpulkan oleh Allah, digandeng-gandengan lagi, kemudian setelah bertahap daging-dagingnya nutup, kemudian jadi kulit kembali. Falamma tabayyana lahu
Maka setelah jelas bagi Uzair tadi, ya, di depan matanya, semula dia tadi tanya apa? Bagaimana Tuhan bisa, bagaimana Allah bisa menghidupkan lagi desa yang demikian sudah hancur. Dia naik keledai keliling dari desa-desa itu, ada desa hancur. Mas, gimana ya Allah besok ini bisa menghidupkan desa yang hancur ini lagi? Dia sendiri dijadikan contoh. Dia dimatikan 100 tahun, terjadi proses itu. Falamma tabayyana lahu, maka setelah jelas bagi Uzair tadi, peristiwa tadi, jawaban dari Allah tadi, jawabannya sudah lewat 100 tahun Nabi ya. Betul-betul dia menyaksikan. Qala, Uzair tadi bilang, a'lamu, aku bersaksi, aku menjadi tahu benar, aku menjadi yakin benar, annallaha, bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu maha kuasa. Jadi Mas Ciko dan muslimin muslimat semuanya, Allah menunjukkan bahwa Nabi Isa itu peristiwa biasa saja, bahwa dia punya seorang ibu tanpa seorang ayah itu biasa saja. Nah, memang Allah tidak membuat mukjizat itu persis semuanya, ya. Tapi bahwa Yesus alaihissalam itu bukan anak Allah, bahwa itu makhluk ciptaan biasa, itu ditunjukkan dengan mukjizat seluruh nabi yang bermacam-macam, membuktikan bahwa Yesus alaihissalam itu adalah makhluknya Allah. Nggak punya ayah tapi punya ibu. Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu, ya kan? Nah, sudah seperti itu. Bahwa dia bisa menghidupkan orang mati, Musa juga bisa menghidupkan orang mati. Nggak persis sih peristiwanya, tapi Nabi Musa pun menghidupkan orang mati yang sudah busuk untuk menjadi saksi, ya. Tetapi ketika Yesus alaihissalam, Yesus Kristus menghidupkan Lazarus, dipanggil dari luar, Lazarus keluarlah, ya keluar gitu, dan itu hidup terus gitu. Itu peristiwa biasa saja menurut Islam, karena Islam sudah membatasi bahwa semua mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul itu adalah pemberian Allah. Dan ini ada yang meninggal 100 tahun. Musa pun membangkitkan orang yang mati yang sudah busuk dengan dipukul pakai ekor sapi. Ceritanya panjang, tapi bangun juga dia menceritakan siapa yang membunuh dia. Nah, banyak mukjizat yang saling tiap nabi itu beda-beda, tetapi intinya bahwa ketika informasi itu cukup, maka secara logika juga masuk akal bahwa itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Diujar. Kemudian, nah ini yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Di Lukas 1:35 ini tentang terjadinya Nabi Isa alaihissalam. Malaikat itu menjawab dan berkata kepadanya, kepada siapa ini? Maryam, ibunya Yesus waktu itu, penciptanya. Roh Kudus akan datang atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu, akan di atasnya. Ini kalau agak detail ini jadi jorok. Jadi menaungimu itu ngurungkepi. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu adalah kudus dan akan disebut anak Allah. Nah ini kalau kita pakai sabda.org itu kalau nggak salah ya, Alkitab Sabda itu di enter di bawah itu ada keterangan yang disebut benih, itu ada tulisan catatan di bawahnya itu 4690 itu sperma. Dan sini. Jadi dianggap bahwa kandungan yang dalam Maryam itu adalah spermanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat seluruh malaikat, nanti di frame yang berikutnya saya tunjukkan.
Ya. Jadi ifkun, kebohongan mulut-mulut mereka mengatakan bahwa itu anak Allah dan atas masuknya sperma Allah kepada kandungannya Maryam, ini membuat geger alam semesta dan Allah marah terhadap ini. Nah, saya tunjukkan ya, karena ini yang bikin bukan umat Islam, gitu. Sabda ini kan mereka yang bikin. Nah, ketika kita buka ternyata yang membuat Allah itu di penafsirannya adalah sperma. Padahal tadi sudah saya katakan, kalau Allah itu berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maryam mengandung. Nah, inilah yang berikutnya. Dan mereka berkata, nah ini artinya ya, sekarang saya mau sebutkan Al-Qur'annya. Ini Quran surat Maryam ayat 88 sampai ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhudar rahmanu walada, dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Laqad jitum syai'an idda, sungguh mulutmu itu membuat perkara, mendatangkan perkara yang sangat mungkar, menjijikkan, memalukan. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hatta anta lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Artinya itu ya. Jadi ucapan mereka dari yang tadi saya munculkan di depan, menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghamili Maryam dengan spermanya dan menyebut itu anak Allah, berbeda dengan anak Allah yang lain. Itu membuat para malaikat yang menjaga di seluruh alam semesta itu meradang, dan bahwa gunung berapi meletus, laut meluap, itu semuanya adalah pengendalian dari para malaikat. Jadi mulut yang tadi saya katakan membuat berita hoax tentang Allah dengan cara yang menjijikkan, inilah yang membuat alam semesta marah ya. Jadi jangan sampai kita yang sudah beragama Islam keluar dari Islam, karena betul-betul Allah marah dengan satu kelompok yang mengatakan bahwa Allah punya anak dengan spermanya. Ada orang yang menyamakan Isa dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Ini di bagian penutup sesi kali ini saya sampaikan, baik yang belum masuk Islam ataupun yang keluar dari Islam, firman ini masih asli. Firman ini nggak bisa diubah. Di seluruh dunia umat Islam menghafal ayat ini. Kalau di agama lain tidak ada yang satu lembar bolak-balik, dua lembar bolak-balik mereka hafal. Tetapi Al-Quran terjaga dengan hafalan yang luar biasa. Sungguh benar-benar telah kafir, telah tertutup hatinya orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ya Al-Masih bin Maryam itu, menyamakan bahwa itu sama.
Isa Al-Masih dengan Allah itu sama, mereka mengatakan seperti itu, maka dia adalah orang yang kafir, belum masuk Islam atau dia keluar dari Islam, itu kafir. Sedangkan Al-Masih, ya, Yesus Kristus pun berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, menyembahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Selanjutnya, ini juga masih perkataan Yesus Kristus, ya, Isa alaihissalam, innahu man yusyrik billah, barang siapa, sesungguhnya barang siapa yang mempersamakan, menyandingkan, menyamakan kepada Allah dengan sesuatu atau dengan seseorang, faqad haramallahu alaihi jannah, maka sungguh benar-benar, ini serius ya, faqad, maka sungguh, haramallahu, Allah mengharamkan alaihi, atas orang itu, al jannah, surga. Sudah nggak ada maaf lagi, ya. Wa ma'wa hunnar, dan tempatnya adalah di neraka. Wa maliz zalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu, yang aniaya itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah, ini sebagai penutup supaya kita tetap istiqomah dalam Islam, bahwa firman itu terjaga sejak dulu sampai sekarang, dan sampai hancurnya dunia ini, sampai kiamat ini firman ini tetap ada. Dan sekedar mengingatkan umat Kristiani, ya, mungkin umat Kristiani yang sekarang ini masih berpihak kepada Israel, ini tadi sudah terlanjur saya klip saya diceritakan, apa itu kok dihapus, enggak. Jadi bahwa Palestina yang sekarang mau direbut oleh Israel, ya, ini di dalamnya ada Bethlehem. Bethlehem itu tulisannya seperti itu, Bait Lahmun. Bait Lahmun itu Bethlehem itu kita dapatkan dari Wikipedia. Jadi ini bukan bikinan orang Islam, di Wikipedia itu internasional mengakui bahwa Bethlehem ini adalah sebuah kota di tepi barat dan merupakan sebuah pusat budaya dan industri pariwisata Palestina. Jadi Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus, Yesus alaihissalam, itu kan di sini kan. Nah, jadi Yesus itu orang Palestina, kelahiran Palestina, tapi ini fakta ini mau ditutupin. Makanya ini saya bukakan dari Wikipedia bahwa Bethlehem itu letaknya di Palestina. Ini dari Wikipedia. Dan bahwa Bethlehem ini mempunyai arti penting bagi umat Kristen karena dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus dari Nazaret. Nah, jadi kalau sekarang Palestina mau dihancurkan, mau dihapus dari peta, dari muka bumi dan diganti oleh Bani Israel, oleh Israel, itu kalau umat Kristen ini mendukung Israel, maka berarti dia juga mendukung penghapusan sejarah dari Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Mungkin itu dulu ya yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin dari Mas Ciko, sudah tidak ada. Baik, Pak Ibu, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Oke, terima kasih. Semoga yang sedikit ini tadi bisa menambah wawasan bagi umat Islam di berbagai pelosok yang mau dimurtadkan maupun yang ingin memualafkan orang supaya bermasjid tadi cukup memadai. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.